Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaid wal Ushul Jami'ah wal Furuq wat Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah. Ya, sudah di akhir kaidah yang kedua. Baca. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min furu'iha anna Allah qala inna Allah ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wal amanat kullu malin u'tumina alayhi al-'abdu wa wuliya alayhi min wadi'atin وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها وحفظها في حرز مثلها. Baik. Syekh rahimahullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, min furu'niha, dari cabang kaidah ini. Apakah bunyi kaidahnya? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dari cabang-cabangnya annallaha qala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orangnya, ahlinya. Wal amanat kullu malin u'tumina alaihi al-'abd wa wuli alaihi. Dan amanat yang dimaksud adalah setiap harta yang diamanahkan kepada hamba. Wuli alaih, jadikan dia berkuasa atasnya, min wadi'ah, dari wadi'ah, wa walayati malil yatim, terhadap harta anak yatim, wa nadarati waqfin, tatawaqaf, wakaf, wa nahwiha, dan yang lainnya. Min wasail raddiha, min wasail raddaha ila ahliha. Apa di sini? Min wasail raddiha ila ahliha. Apa antum baca tadi? Raddaha ila ahliha hifdhaha, begitu, fi hirzi mithliha. Ya, dia kembalikan kepada ahlinya, dia jaga, fi hirzi mithliha. Baik. Terus lanjut. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح. Dari wasail dalam menjaga amanah tersebut, al-infaqu 'alaiha in kana dzata ruhin. Ya, berinfak, dinafkahi, ya, kalau ternyata amanah tersebut kaitannya dengan yang memiliki ruh, ya, harus kasih makan, kasih minum, ongkos untuk itu. Itu diantara bentuk menjaga amanah. Terus ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. Ya, tidak tafrid. Ya, tafrid apa? Tidak menganggap sepele, ya. Tidak menggampangkan, menyepelekan, wa ta'addi fiha, dan tidak melampaui batas padanya, ya, pertengahan. Terus ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ala wa inna likulli malikin himah ala wa inna himallahi maharimuh. Sudah pernah kita singgung. Min furu'i hadzal asal, dari cabang kaidah ini, annallaha haramal fawahish, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-fawahish, ya, perkara-perkara keji, ya, dosa-dosa. Wa harrama qurbanaha, dan Allah juga telah mengharamkan mendekatinya bi kulli wasilatin yukhsha minha wuqu'ul muharram. Dan Allah sudah mengharamkan mendekati semua wasilah, ya, yang dikhawatirkan dari wasilah tersebut seorang akan terjatuh pada perkara yang diharamkan. Apa sarana wasilah?
yang menjadi sebab dia bisa terjatuh, itu sudah diharamkan juga. Oleh karena itu ayat dalam zina itu dikatakan wala taqrabuz zina wala taqrabu malal yatim dan seterusnya. Jangan dekati. Dalam arti apa? Semua perkara yang bisa mengantar ke situ itu sudah haram. Apalagi melakukannya. Baik. Saya paham ini? Kal khalwati bil ajnabiyyah, seperti khalwat berduaan dengan al ajnabiyyah, wanita yang bukan mahram. Berduaan khalwat. Wan nadhari al muharram, dan melihat ya pada perkara yang diharamkan. Ya. Karena ada nazar yang tidak diharamkan, seperti antum mau kawin, mau nikah, lihat akhwat. Nah, halal enggak? Ya halalnya itu tidak disyariatkan. Ya. Ya. Paham ini? Bisa paham ya? Baik. Itu juga diantara penjelasan dari tafsir kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dipakai min tab'idiyah. Paham ini? Ya, karena ada yang halal, boleh, maksudnya boleh. Baik. Oleh hada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada syubhat, dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku yarta'a fi, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar al-hima, tanah larangan. Ya, khawatir dia akan hewan tersebut akan makan di situ. Ini namanya hewan, ya. Misalnya di sini batasnya, ini batas tanahnya orang, kita taruh di sini dekat-dekat, ya. Namanya hewan yang dimakan. Ya, ketika makan, kalau sudah makan itu hewan, ada dia, oh ini batas tanahnya orang, berhenti kok, stop. Tidak ada seperti ini, hewan tidak ada akalnya. Ya, habis rumput di sini terus, dia bergeser, jadi masuk. Karena kenapa? Kita terlalu dekat. Beda kalau jauh, ya jauh belum sempat dia bergeser, sudah basur, sudah kenyang, ya sudah berhenti. Ya, dia pandai santai-santai duduk, mengunyah terus, ya. Kan itu hewan mama biak, ya. Ya dia biar istirahat, itu mulutnya goyang terus karena dia proses. Dikasih masuk dulu baru dia proses, begitu. Paham ini? Itu jangan dekat-dekat. Ya, paham ini? Jangan dekat-dekat. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu punya hima, tanah larangan, batas. Ya. Ala wa inna himallahi maharim, dan ketahuilah sungguh himanya Allah adalah maharimuh. Ya, berarti apa? Dekat-dekat di situ, ya, terhadap maharim Allah itu sudah dilarang. Ya, kenapa? Yushika yarta'fi. Ya. Bagaimana penggembala kalau dekat-dekat tanah larangan itu bisa menjerumuskan ya kepada tanah yang asalnya dilarang tadi. Karena dekat, apalagi itu tidak boleh dekat-dekat. Terus. Wa min furu'iha an-nahyu 'an kulli ma yuhdithu al-'adawata wal baghdha'a kal bay'i 'ala bay'i al-muslimi wal 'aqdi 'ala 'aqdihi wa khitbati an-nikahi wa khitbati al-walayati 'ala khitbati akhihi kama anna min furu'iha al-hath 'ala kulli ma yajlibu as-sadaqata min al-aqwali wal af'ali bihasabi ma yunasibul hal. Baik, kemudian masuk dalam kaidah ini, wa min furu'iha, dari cabang-cabang kaidah ini, an-nahyu 'an kulli ma yuhditsul 'adawata wal baghdha'ah. Larangan dari seluruh perkara yang bisa yuhdits, memunculkan al-adawah wal baghdha', permusuhan dan kebencian. Kal bai'i 'ala bai'i akhi, itu melakukan transaksi di atas transaksi seorang muslim, ya. Orang sudah transaksi, kita masuk di situ. Paham ini? Belum deal, belum kita masuk. Paham ini? Ya, kecuali sudah putus, sudah batal, ya masuk, tidak apa-apa. Kalau lagi transaksi kita pinongol langsung masuk juga, ini bisa merusak. Paham ini? Orang bisa marah, ya, benci kepada memusuhi kita. Wal aqdi ala aqdihi, yang melakukan akad di atas akadnya, khitbatin nikah, begitu pula khitbah melamar, ya, wa khitbatil wilayah ala khitbati akhi, ya, orang sudah melamar. Paham ini? Dia juga melamar dalam arti lagi proses. Paham ini? Kemudian dia masuk, kecuali misalnya sudah batal, sudah cancel, atau memang mungkin dibuka, ya, daftar semua dulu baru disaring,
Ya, beda-beda orang kondisinya toh. Ya. Ada akhwat mungkin dia sudah ya mau melamar. Ya, mungkin dia mau pilih sendiri. Ya. Paham ini? Kalau tidak yang seperti itu, asalnya sudah lamar dulu, nanti betul-betul putus, ya ditolak misalnya, atau misalnya laki-lakinya yang tidak jadi, ya baru kau maju. Ya jangan orang sudah tahu kamu itu lagi dilamar sama si anu, tidak, kita bersaing saja. Bersaing, kau baku tobok nanti. Ya, paham ini? Bisa dipahami? Ya biarkan dulu selesai. Ya kalau memang diterima ya sudah, berarti bukan rezekimu, bukan jodohmu. Paham ini? Bisa dipahami ini? Kalau misalnya tidak jadi, batal lah, baru kau maju, lamar lagi. Baik. Terus ini contoh-contohnya ya, banyak contoh-contohnya. Kama sebagaimana anna min furu'iha, maksud dari cabang ini lawan dari yang tadi. Tadi dilarang an-nahi, dilarang dari seluruh perkara yang bisa memunculkan permusuhan dan kebencian. Ini al-has, ya. Kama anna min furu'iha al-hassa ala kulli ma yajlibu as-sadaqah, ya dorongan, anjuran untuk melakukan seluruh perkara yang bisa memunculkan as-sadaqah, keakraban, ya apa ya, dan semakna dengannya. Ya lawan dari tadi permusuhan, ya berarti ini apa, keakraban, pertemanan, ya kecintaan satu sama lain, ini dianjurkan. Ya, coba lihat itu salam saja ya, luar biasa ya, mengucapkan salam. Afsyus salama bainakum. Afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam tengah kalian. Paham ini? Ya, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu. Ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Sampai kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Ingkah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu perkara yang kalau kalian lakukan itu kalian akan saling mencintai. Itu jawabannya tadi. Afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam antara kalian. Ya subhanallah. Ya, salamnya ibadah, ya kalian niatkan juga untuk merekatkan hubungan, kecintaan, itu lain lagi pahalanya dan seterusnya. Bisa paham ini? Oke, tergantung. Innamal a'malu binniyat. Semakin banyak niatmu, ya semakin banyak pahalanya. Paham ini? Diusahakan itu. Ya dihindari ya, baku salah paham, baku bombe apa dihindari. Paham ini? Sadari ya sekarang, ya sadari di sedini mungkin, sadari ya kalian masih mondok apa sudah dilatih memang supaya kalian jadi ustaz itu tidak gampang baku bombe. Ya biasa begitu. Waktu akrab pas jadi ustaz semua main ego. Dia pasang dirinya semua, dia tolok semua. Ya tidak ada mengalah, tidak ada mau mengerti dan seterusnya. Maunya baku gosok terus. Ya itu susah karena mungkin dari kecil, dari mondok tidak dilatih. Ya paham ini? Selalu mau bertabrakan sama orang lain, sama saudaranya, selalu dia mau menang. Ini ya bahaya, apalagi sudah dalam medan dakwah, taib, naudzubillah. Kemudian ini diusahakan seluruh perkara yang bisa menjalin keakraban, ya persatuan, persaudaraan dan semisalnya dari ucapan maupun perbuatan, ya sesuai dengan apa yang cocok dengan kondisi dan keadaan. Ya dilihat saja sekonnya, paham ini? Ya itu semua pahala, ya itu semua pahala. Al-wasailuha akhamul maqasid. Al-wasailuha akhamul maqasid. Terus وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية وفيه نوع تأل وإدلال. Perhatikan, qad kharaja an hadzal asl, keluar dari pokok ini, kaidah ini, an-nadru li hikmatin ukhtussa biha. Nadar karena satu hikmah, itu satu tujuan yang khusus untuknya. Ini dikenal dengan nadar muqayyad, ya nadar muqayyad. Kalau saya lulus, saya akan puasa 3 hari ini. Bukan nadar mutlak. Ya, nadar mutlak itu nadar saja dia wajibkan atas dirinya. Ingat ya, nadar itu beda dengan cita-cita, tekad, ya, niat beda.
Dia niat misalnya, oh saya akan ke Yaman, saya akan, itu niat saja, bukan nadar. Tidak berdosa dia kalau tidak kesampaian ke situ. Ya saya akan insyaallah besok saya akan puasa, qadarullah ada sakit atau apa, itu tidak ada, bukan nadar itu. Karena nadar itu dalam bahasa Arab itu ada lafadznya lillahi alayya, hanya untuk Allah atas diriku, dia wajibkan alayya, dia ilzam dirinya. Asalnya ini hukumnya bukan wajib, ya paham ini mungkin sekedar mubah atau disyariatkan, disunnahkan, dia wajibkan atasnya, itu namanya nadar. Paham ini? Jadi bukan niatnya, bedakan ya, karena mungkin ada iskal, saya niat tekad bulat bercita-cita begini, saya tidak dapat, saya tidak wujudkan, itu berdosa saya, tidak. Dalam arti apa? Ini bukan nadar, bukan nadar. Jadi sini nadar muqayyad. Satu nadar karena ada yang dia inginkan, dia cari. Kata Syekh, fal wafa'u bi nadri ta'a wajib. Kalau nadarnya, perhatikan, ya, dia nadarnya nadar ketaatan, maksudnya yang dia ikat itu merupakan ketaatan. Paham ini? Misalnya kalau saya lulus saya akan puasa, puasa kan ketaatan toh? Ya, kalau saya lulus ya ujian biasanya begitu ya, lulus ujian saya akan bersedekah, saya akan bangun masjid dan seterusnya. Kata Syekh, fal wafa'u bi nadri ta'ah wajib. Ya, dia menunaikan, melaksanakan nadar ketaatan hukumnya wajib. Itu pelaksanaannya, wafaknya ya. Perhatikan ya, wafa dengan akadnya. Ya, melaksanakan, karena itu nadarnya berupa ketaatan, itu hukumnya wajib. Ya. Man nadara liyuti' Allah falyuti'. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia taati Allah, maksudnya laksanakan, wajib. Wa aqduhu makruhun. Ya. Dan akadnya, maksudnya melakukan nadar itu sendiri hukumnya makruh, haram. Ini pendapat yang kuat. Ya, jadi menadarkan nadar itu bedakan dengan melaksanakan nadar. Paham ini? Jadi nadarnya itu sendiri makruh, hukumnya makruh atau haram. Ya. Tapi tadi pelaksanaannya tadi, kalau dia nadarnya ketaatan, hukumnya sudah jatuhi. Ya, asalnya dibenci nadar. Paham ini? Tapi kapan sudah terlanjur nadar, wajib dia tunaikan. Itu maksud. Sudah? Ma'anal wafa la yata'ta illa bi'aqdin. Bersamaan dengan yang namanya wafa, menunaikan itu tidaklah terwujud kecuali karena adanya akad. Akad dulu toh. Paham ini? Akad dulu baru wafa. Paham ini? Bisa paham ini? Jadi dia tidak masuk ini hukum al-wasailullah ahkamul maqasid. Kan akadnya haram. Ya, menunaikannya malah wajib. Bukan kita tunaikan malah nanti mengantar kepada perkara haram. Tidak masuk, kata Syekh. Kharaja an hadzal asal. Kan akad duluan, paham ini? Akadnya itu hukumnya apa tadi? Makruh, haram. Tapi kapan tatkala akad terlanjur akad, maka dia wajib laksanakan. Ini jangan dibilang kalau dia laksanakan berarti dia akan terjatuh pada perkara haram dengan hujjah al-wasail laha ahkamul maqasid. Masuk dalam kaidah itu. Saya bilang tidak, keluar ya. Tidak masuk dalam kaidah ini. Tidak masuk al-wasail laha ahkamul maqasid ketika dia tunaikan nadar tersebut. Ya, karena ini dengan dalil lain ini ditetapkan ini hukum wajibnya. Karena sudah terlanjur nadar, maka wajib dia tunaikan nadar. Bisa paham ini? Walaupun hukum akadnya nadar itu sendiri itu sudah makruh, haram. Bisa paham ya? Bisa paham ini? Kenapa ditaruh di kaidah kemudian dikeluarkan? Paham ini? Karena jangan sampai mengira, berarti sudah cocok nih. Saya sudah nadar, haram hukumnya, makruh, haram. Berarti saya cocok nih tidak laksanakan nadarnya. Ya karena kapan saya laksanakan akan mengantar kepada salah, tidak masuk. Ini dikeluarkan dari kaidah ini. Pada kondisi ini kamu kalau sudah terlanjur nadar, wajib laksanakan nadarmu kalau itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa, sedekah, dan seterusnya. Baik. Walihada amara Nabi SAW bil wafa bihi. Oleh karena itu Nabi perintahkan untuk menunaikan, ya. Tidak menganjurkan, paham ini? Karena nanti akan disebutkan hukum makruhnya bagaimana, haramnya. Ya, tapi kalau sudah terjadi Nabi perintahkan untuk ditunaikan. Wa naha an akdi, dan Nabi larang untuk berakad. Maksudnya ya melafazkan ya nadar itu. Saya ulangi, bedakan wafa dan akad. Ya, akad itu nadarnya itu sendiri. Nadar itu sendiri itu namanya akad. Ya, menunaikan nadar namanya al-wafa. Paham ini?
Jadi Nabi memerintahkan untuk menunaikan nazar kalau sudah terlanjur, dan Nabi larang dari bernazar dengan nazar seperti itu. Waqala, dan Nabi bersabda, innahu la ya'ti bi khair. Ini celaan zamin. Ini di sini hukum makruh dan haramnya para ulama ambil. Paham ini? Sungguhnya ini nazar seperti tidak datang dengan membawa kebaikan. Ada baik. Bahkan Nabi bilang apa? Dicela ini luar biasa. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Tidaklah ini keluar nazar seperti ini, nazar mukanya seperti, kecuali dari orang yang sekek, bakhil, yang pelit, kikir. Karena nanti ada maunya, maksudnya dikasih maunya baru mau beribadah. Ya, tidak dikasih tidak jadi. Kan begitu. Kalau saya lulus saya akan puasa 3 hari. Kalau tidak lulus tidak puasa. Bisa dicela. Nah ini dari sisi haramnya. Nah itu nadarnya, itu akad haram. Tapi menunaikannya hukumnya malah wajib kalau sudah terlanjur, dan itu ketaatan. Sebab ini li'annahu, kenapa dikatakan ini tidak datang membawa kebaikan, ini keluar dari orang bakhil, li'annahu yang yungkisul ikhlas, karena ini bisa mengurangi keikhlasan, karena dia ikat ibadahnya dengan ya keinginannya. Wa ya'ridu sahibahu lil bala, ya, ini nadar seperti ini bisa memperhadapkan pelakunya, orangnya kepada bala, musibah. Itu apa? Dicela oleh Nabi, bahkan dibilang orang sekek, bakhil. Nadar seperti tidak ada keluar, ya innama il hasar, ya, tidaklah keluar kecuali dari al-bakhil. Itu sering Al-Ustaz Khidir hafizahullah, kalau ada innama dia pakai metode apa? An-nafi dan istisna. Kan maknanya hasar, ya. Bisa kita langsung bilang hanyalah, hanya saja, dan seterusnya. Langsung kita terjemahkan hasarnya. Bisa juga dengan metode yang beliau pakai. Karena intinya maknanya, ya, beliau itu kalau ada innama seperti ini penafian illah, sehingga maknanya sama hasar. Jadi tidaklah ini dikeluarkan, yaitu kecuali dari orang yang bakhil. Paham ini? Ini kan berarti memperhadapkan kita asalnya tidak ada masalah, malah gara-gara nadar ini kita diperhadapkan kepada bala, petaka. Wa huwa fi sa'atil afiyah, padahal dia dalam keadaan pada kelapangan afiat, ya, asalnya tidak ada masalah, cuma gara-gara nadar ini dapat celaan dari Nabi, ya. Ini tidak datang dengan kebaikan, ini tidaklah keluar kecuali dari orang bakhil. Hancur kita, ya. Wa fi nau'u ta'lil wa idlal. Terus terakhir ini, ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحلة لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقية. Iya, lihat niatnya apa maumu. Terus. Ingatnya ini luar biasa ini pengaruhnya, ya, sampai seperti ini nih. Kalasi. Tahayyul. وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. Luar biasa, ya. Terus. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. Ini sudah pembahasan lainnya, ini kita sudah dapat di mana Al-Qaidah Fiqhiyah Manzumah. Tapi itu tawabi' dan mutammimah ibadah, ya. Tawabi'nya dan mutammimahnya. Apa itu? فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. Ya, pergi satu ibadah, pulangnya juga ibadah. Ya, karena tidak mungkin kita pergi tidak pulang-pulang. Kau pergi tinggal terus, tidak. Maksud kita pergi masjid tinggal terus di masjid, ya, tidak pulang-pulang ke rumah, tidak. Pergi masjid, pulangnya juga ibadah. Begitu maksudnya. Terus. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. Paham ini? Jadi rujuknya, kembalinya dari masjid, dari salat, dia juga harapkan pahala sebagaimana diharapkan pahala pas dia keluar. Perhatikan. Wa min furu'i hadzal asl, cabang kaidah ini at-tahayyul, melakukan hilah. Apa ini hilah? Akal-akalan, tipu-tipu, ya, kalasi itu saya bilang tadi. Bitahlili, dengan at-tahlil, melakukan penghalalan lihilli zaujati limutalliqiha thalathan, untuk menghalalkan istri
kepada suaminya yang mentalak dia dengan talak 3. Kan ceritanya begini, talak roji'i kan sampai talak 2, talak 1 talak 2 ini talak roji'i, maksudnya bisa rujuk, entah dengan langsung berhubungan ketika masa iddah atau dengan akad baru ketika sudah lepas masa iddah. Kalau talaknya sudah talak 3, talak 1 talak 2, ya anggaplah ini rujuk, talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, bertengkar lagi, kemudian jatuh talak 3. Paham ini? Kan cerai itu talak 1, 2, 3, tidak langsung 3, lompat 1, 2, sudah terjadi ya talak 3. Apa konsekuensi hukumnya? Ini istrinya tidak bisa kembali, si suami tidak bisa rujuk kepada siapa? Si istrinya ini, kecuali dengan 2 syarat. Tetapi katakan bain karena luar biasa memang. Ini 2 syarat berat sekali. Beratnya ini orang kalasi tipu-tipu, akal-akalan, hilah. Karena berat sekali nih syaratnya. Yang pertama, si istri ini mantan, ini maksudnya mantannya, ini kan sudah bain ya, sudah pisah betul, talak 3 ini berat. Si istri harus dinikahi sama laki-laki lain. Syarat yang pertama ini ya. Syarat yang kedua, si istri ini dicerai sama suami setelahnya. Politiknya ini, akal-akalannya ini, dia sewa kambing sewaan, bukan kambing betulan, istilah itu. Mana kambing sama manusia caranya. Dia sewa apa? Itu istilah dalam hadis ya. Dia sewa laki-laki. Si A misalnya, sini si A, saya bayar kamu kau nikahi istriku. Ya, paham ini? Entah apa perjanjian rincinya, intinya kau nikahi baru cerai, sehingga saya halal untuk rujuk ke dia. Ini yang maksud ya, bitahlil at-tahayyul, melakukan hila, tipu-tipu, akal-akalan, kalasi-kalasi dengan melakukan tahlil, menghalalkan ya istri ya, paham ini, untuk suaminya yang telah mentalak dia dengan talak 3. Fa innahu haramun mal'un sahibuhu la yufidul hilla. 3 ini konsekuensinya. Yang pertama, ini hukumnya haram. Yang kedua, mal'unun sahibuha, terlaknat pelakunya. Paham ini? Paham ini? Yang dilaknat siapa? Kambingnya. Paham ini? Yang disewa dan yang menyewa. Paham ini? Dilaknat 2 itu. Karena ini yang disewa, tidak mungkin terjadi disewa kalau tidak ada bosnya. Si suami tadi, mantan suami yang mau kembali sama istri, sewa, bayar ke sekian puluh juta, kau nikahi istriku, setelah itu cerai. Paham ini? Baik. Jadi laknat pelakunya. Ketiga, la yufidul hilla, tidak ada faedah halal di situ, tetap hukumnya haram. Anggaplah terjadi, anggaplah terjadi, betul-betul disewa, dinikahi, bahkan dicerai. Karena hukumnya halal, boleh si mantan istri ini balik ke mantan suaminya, tidak ada faedah halal di situ. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, li'annaha lam yaqsid bihin nikah. Karena si kambing sewaan ini tidak sama sekali tidak mau nikah. Dia cuma mau duit, cuma mau uang. Karena saya tanya, dia nikah itu betul-betul mau nikah? Dia cuma mau uang, toh? Kami mau dibayar. Itu saya inginkan. Sehingga apa? Tidak ada dihitung nikah syar'i situ. Ya, li'annahu lam yaqsid bihi an-nikah al-haqiqiyah. Dia tidak maksudnya nikah yang hakiki, nikah pura-pura aja. Bukan nikah sebenarnya, nikah main-main saja, disewa, toh? Ya, apalagi ada perjanjian misalnya jangkau sentuh-sentuh, kan mana orang menikah tidak disentuh-sentuh? Orang menikah mau dipakai, paham ini? Ya, bersama ya. Wa inna masuratuhu suratun nikah wa haqiqatuhu haqiqatus sifah. Ya, bentuknya bentuk nikah, hakikatnya hakikat as-sifah. Paham ini? Kalau misalnya terjadi itu ya berarti berhubungan seperti zina. Ya, karena tidak syar'i toh? Bukan nikah syar'i. Berarti kalau anggaplah terjadi, dia pakai dulu, dia berhubungan dulu dengan itu si perempuan itu, ya bisa bentuk berzina. Ya, karena tidak sah nikahnya tadi. Bisa paham ini? Bagaimana? Sudah selesai sampai sini? Paham? Ini masalah apa? Talak 3 ini. Yaitu syaratnya berat sekali. Karena jangan sampai dinikahi sama laki-laki lain, nasukai. Mana ada mau cerai? Menangis muka? Dia suruh kau cerai istrimu. Paham ini? Anunya, ceritanya tadi. Kan cerai 1, 2, talak 1, 2, roji'i, balik lagi. Jatuh talak 3. Kan biasa menyesal lagi, oh suaminya kenapa saya cerai, mau balik lagi. Dia bisa balik.
kecuali tadi dua syarat. Syarat pertama dinikahi sama orang. Nah, kalau orang suami setelahnya suka sama dia, istri juga suka, mana ada mau ceraikan begitu? Paham ini? Oh, berat sekali. Tunggu mau sampai kapan dia mau cerai? Cerai nanti tua. Ya, apa nih kalau sudah tua? Paham ini? Nah, begitu maksudnya. Itu pun setelah dicerai baru boleh balik. Terakhir, fakadzalika tawabi'uhum mutammimatuha. Demikian pula tawabi dari ibadah dan mutammimah dari ibadah tersebut. Fadhahabu ilal ibadah ibadah. Ya, berangkat ya menuju satu ibadah adalah ibadah. Pergi haji, pergi umrah, pergi salat, pergi belajar, itu semua ibadah. Wa kadzalika ruju'an minha. Demikian pula kembali dari ibadah tersebut ilal mawdhi'il ladzi minhu ibtada'a ibadah. Kepada tempat yang pertama kali dia mulai, ya kampungnya atau tempatnya, paham ini, rumahnya, maka juga ibadah. Kamu pergi belajar di RBA, pulang kampung juga ibadah. Sama ini kamu pergi masjid, ya salat jamaah, pulang ke rumah juga ibadah. Ini mutammimat. Melihat qala ba'dhu sahabat radhiyallahu anhum, bagian itu sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, inni la ahtasibu ruju'i ila baiti minas salat. Sungguhnya saya mengharapkan pahala dari kembaliku ke rumahku dari salat jamaah di masjid, kama ahtasibu khuruji minha ilaiha, sebagaimana minhu ilaiha, sebagaimana saya mengharap pahala dari keluarku dari rumah menuju salat ke masjid, salat berjamaah. Jadi pulang pergi ibadah semua. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.